Bahas kerajaan maritim Hindu-Buddha, kali ini kita akan bahas kerajaan Islam di Indonesia dan bukan di Pulau Jawa. Nanti dikira netizen, halah Jawa sentris, terlalu mengglorifikasi Jawa. Itu kan cuma kerajaan kecil di Pulau Jawa. Dan komenan semacamnya yang ada di kolom komentar video apa yang terjadi kalau kerajaan Majapahit tidak pernah ada. Yang belum nonton silahkan meluncur ke video sebelumnya, nanti saya taruh link di description box ya. Oke, cukup flashbacknya. Sebenarnya video kali ini bisa dibilang salah satu momen yang bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi awal datangnya Islam dan berakhirnya kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau Gen Z sih bilangnya life after breakup, yang ini life after the breakdown of Hindu and Buddhism. Agak maksa ya. Kita akan bahas kerajaan maritim Islam bernama Kerajaan Goa Talo di Makassar. Di antara banyaknya kerajaan Islam di Indonesia, saya pilih Kerajaan Goa Talo sebagai pembuka video series kerajaan Islam karena kerajaan ini mungkin bisa membuka mata kalian alasan dibalik munculnya lagu Nenek Moyangku Seorang Melaut. Mari kita bahas. Mungkin kalian sudah mengira kok nama kerajaannya seperti ada dua ya? Goa Talo. Gak salah, ini memang ada dua kerajaan yang bersatu. Istilahnya Dwi Tunggal. Kenapa bisa begitu? Jadi di Makassar sebenarnya ada dua kerajaan, Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian kerajaan itu bersatu di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Manraba. Setelah menganut Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sementara Raja Talo yaitu Karaing Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah juga kebetulan menjadi Mangkubumi. Mangkubumi ini sebutan untuk pangeran yang juga menjabat sebagai kepala administrasi pemerintahan. Nah, atas dasar kekuasaan dari kedua pemimpin kerajaan itu, bersatulah keduanya bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Indonesia. Jadi, karena melihat kondisi kerajaan Hindu-Buddha yang sudah sepenuhnya runtuh, dan juga banyak dari anggota keluarga raja dan pasti juga diikuti oleh rakyatnya yang memutuskan untuk lock-in ke agama Islam, Islam semakin masif di Indonesia. Akhirnya, kedua kerajaan sepakat untuk bersatu, membangun kekuatan dan melanggengkan kejayaan Kerajaan Makassar. Ibu kota kerajaan Goa Talo ada di Sambaopu, Sulawesi Selatan. Karena sangat concern dengan praktek ibadah Islam, jadi bisa dibilang Islamnya mereka ini bukan Islam KTP. Sampai-sampai ada unsur-unsur yang mengawasi negara agar aturan-aturan sosial tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa saja unsurnya? Ini dia. Yang mana unsur tersebut berada dalam lembaga Parewasara atau pejabat agama yang berjalan beriringan sebagai pendamping Parewa Ade atau pejabat adat. Walaupun sebenarnya Islam tidak mengenal adanya pelapisan sosial dalam masyarakat, tapi berhubung kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa itu masih ada sedikit pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang tertinggal, maka pelapisan sosial juga berlaku di Kerajaan Goa Talo. Lapisan sosial atau stratifikasi paling atas sudah pasti diduduki oleh kaum bangsawan atau disebut anak karung atau karaeng. Lapisan tengah ditempati oleh rakyat pada umumnya atau Tomaradeka, dan lapisan paling bawah atau disebut hatta. Setelah dipimpin oleh Sultan Alauddin dan juga Sultan Muhammad Said, Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari timur. Masa kejayaannya berhasil membawa banyak pedagang hijrah ke Makassar dan juga image orang Makassar jadi dikenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung. Dan akhirnya pasokan rempah-rempah di Makassar menjadi sangat banyak. Untuk menjamin perdagangan dan pelayaran, maka dibuatlah undang-undang pelayaran yang disebut Ade Alopilopin Bicara Napa Baluek yang dimuat dalam lontar oleh Amanagapa. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih seorang yang membawa kejayaan di Kerajaan Goa Talo, yakni Sultan Hasanuddin, dijuluki Ayam Jantan dari Timur? Alasannya karena keberanian dan kegigihannya melawan Belanda. Jadi, ayam jantan atau ayam jago ini istilah untuk seseorang jagoan dari timur Indonesia seperti Sultan Hasanuddin. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Sebentar, dari tadi saya belum menyebutkan peranan Belanda pada masa ini ya? Loh, Belanda masih ada sampai kerajaan Islam? Sayangnya, ya masih ada. Justru para koloni itu semakin menjadi-jadi.
Kalau saat kerajaan Hindu-Buddha Belanda belum bisa dikatakan menjajah Indonesia, pada masa kerajaan Islam, Belanda tergoda untuk menguasai perekonomian Indonesia melalui dominasi politik dan ekonomi, yang mana itu menjadi syarat suatu negara bisa dikatakan menjajah negara lain. Kalau kita lihat pergantian raja di internal kerajaan Gorontalo sepertinya damai-damai saja ya. Sangat mulus, di mana Sultan Alauddin kemudian digantikan Sultan Muhammad Said, kemudian berpindah tahta ke putranya yakni Sultan Hasanuddin. Tapi, pergolakan ternyata datang dari eksternal atau dari luar kerajaan, yakni pembalasan dendam Arung Palaka yang bersekutu dengan Belanda untuk mengalahkan kerajaan Gorontalo. Dendam Arung Palaka sudah tertanam sejak kecil. Ketika itu, ayahnya yang bernama Lama Darmeng Matin Roeri Bukaka merupakan Raja Bone ke-13. Jadi, selain kerajaan Gorontalo, ada satu lagi kerajaan di Sulawesi, yakni kerajaan Bone. Tapi pada masa pemerintahan ayah dari Arung Palaka itu, kerajaan Bone ditaklukkan oleh kerajaan Gorontalo dan statusnya tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka. Tidak hanya itu, raja beserta keluarganya dibawa ke Makassar sebagai tahanan dan diperlakukan seperti budak. Sebenarnya, Arung Palaka yang pada saat itu masih berusia 11 tahun diperlakukan dengan baik dengan diberikan pendidikan yang layak seperti layaknya seorang pangeran oleh ayah dari Sultan Hasanuddin. Namun, ketika Sultan Hasanuddin naik tahta menjadi raja, Arung Palaka menaruh dendam kepadanya. Pasalnya, Sultan Hasanuddin mempekerjakan rakyat Bone secara paksa untuk menggali arit sepanjang pelabuhan Makassar. Tidak terima rakyatnya diperlakukan seperti itu, Arung Palaka bersumpah untuk memerdekakan kerajaan Bone beserta rakyatnya. Namun, pemberontakan yang dilakukannya pada 1660 belum membuahkan hasil. Dengan pikiran yang sangat kalut disertai ambisi untuk merdeka, Arung Palaka dengan pengikutnya memutuskan untuk melarikan diri ke Batavia dan disambut baik oleh VOC. Lihat siapa tamu yang datang dari jauh. Pangeran Arung Palaka yang muda dan pemberani. Ada perlu apa pangeran kemari membawa pengikut? Aku tidak akan basa-basi dengan orang Belanda sepertinya. Aku terpaksa kemari untuk menawarkan kerjasama supaya rakyatku bebas dari cengkraman Sultan Hasanuddin. Aku punya 1000 pasukan ditambah pasukanmu dari VOC, kita sikat si ayam jantan dari timur itu. Setelahnya kau bisa menguasai perdagangan di Makassar dan aku bisa diakui sebagai Raja Bone yang merdeka. Wow, impressive. Menyerahlah, rakyat kau sudah habis. Waktunya aku memimpin Bone yang merdeka. Tanda tangani perjanjian ini dan pergilah. Mungkin kali ini aku kalah darimu, tapi kau Arung Palaka akan menyesal karena sudah menjadi sekutu Belanda. Perjuangan yang panjang itu diakhiri dengan penandatanganan perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin yang berisi Belanda memonopoli dagang rempah-rempah di Makassar, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar, Makassar dipersempit hingga tinggal goa saja, dan Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Setelah peristiwa itu, Sultan Hasanuddin kemudian digantikan oleh Mapa Somba. Tapi Mapa Somba tidak berkuasa terlalu lama karena pengaruh Belanda yang sangat besar sampai akhirnya seluruh Sulawesi Selatan dapat dikuasai Belanda. Lahirnya kekuasaan kerajaan Gorontalo tidak menghapus fakta bahwa nenek moyang kita memang benar-benar seorang pelaut, bukan pedangdut. So don't let me down. Let me loosen my mind on that you be here, darling, I hope. Pada masa kejayaannya, aspek kebudayaan kerajaan Gorontalo menciptakan kapal-kapal pinisi. Pinisi adalah jenis perahu layar yang menjadi kebanggaan Kesultanan Makassar dan yang menjadikannya sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat. Bahkan, UNESCO telah menetapkan seni pembuatan kapal dengan sistem pinisi sebagai warisan budaya tak benda pada akhir tahun 2017. Menurut tradisi setempat, nama pinisi diberikan oleh Raja Talo yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu picuru yang berarti contoh yang baik, dan pinisi sejenis ikan kecil yang lincah dan tangguh. Kapal pinisi mempunyai 2 tiang layar utama dengan 7 buah layar. Konon, 7 layar ini melambangkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudra di dunia. Pinisi pula yang membuat masyarakat Sulawesi dikenal sebagai pelaut yang ulung. Nah, dari semua fakta-fakta tadi, kita patut bangga bahwa ternyata nenek moyang kita benar-benar seorang pelaut yang tangguh. Dan juga ternyata kita punya versi kehidupan Moana Indonesia yang pantang menyerah, pandai mengarungi samudra sampai tradisi pembuatan kapalnya sendiri.
itu dia semua cerita mengenai kerajaan maritim Islam di timur Indonesia, yaitu Kerajaan Gorontalo, dengan banyak cerita perjuangan, kejayaan, pengkhianatan, hingga fakta menarik tentang nenek moyang kita seorang pelaut. Terima kasih sudah menonton video ini. Kasih tahu kita mau bahas series Kerajaan Nusantara apa lagi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kami bisa lebih semangat untuk bikin video seperti ini lagi. Sampai jumpa. Bye.